akan segera berlalu. Musim kehidupan pun selalu berubah-ubah. Ada kalanya kami senang, ada kalanya kami tidak senang. Ada kalanya kami tertawa, ada kalanya kami menangis. Ada kalanya kami sehat, ada kalanya kami sakit. Tidak ada yang abadi selain daripada kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada di penghujung tahun ini Bapa, dan bersama umat-Mu datang malam ini bersyukur kepadamu. Karena kami berada di sepanjang tahun ini dengan penuh pergumulan yang tidak mudah. Tapi kami ada malam hari ini, semua karena kemurahan-Mu Bapa. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami terjadi seizin Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk umat-Mu. Terpujilah Engkau. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah menyembah-Mu. Berfirman-Lah. Kami siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Firman hari ini, ya tepat sekali khotbah ini hari ini di penghujung tahun ini. Ya, oke, ini judul khotbah hari ini. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 2 sampai 15, sedikit panjang. Tapi coba saudara ikuti pembacaan ini, sengaja saya garis bawahi beberapa kata penting di dalam ayat ini. Saya berharap jangan lalukan dalam pembacaan ini. Demikian firman Tuhan. Sejak tabut itu tinggal di Kiriat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Saul menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu.
Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-Kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhazer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau saudara baca kisah sebelumnya dan pasal yang kita baca hari ini, maka sebagai perenungan awal bagi kita adalah mengapa kehidupan umat Israel tetap menderita di bawah penjajahan orang Filistin. Kenapa? Alkitab tadi berkata dalam jangka waktu yang lama, penindasan selama 20 tahun oleh Filistin disebabkan Israel, dengar, tidak pernah sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Itu penting untuk dicatat. Apa yang menyebabkan mereka ada dalam kesukaran selama 20 tahun? Alkitab mencatat itu terjadi oleh karena bangsa Israel tidak pernah dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tabut Allah yang melambangkan simbol kehadiran Allah itu dianggap atau dipandang hanya sebagai benda biasa. Mereka tidak sadar bahwa Tuhan menuntut penyembahan yang sesungguhnya, yang sepenuh hati dari umatnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop yang kita baca tadi dijelaskan bahwa bangsa Israel masih menyembah dewa-dewa Kanaan. Tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, keluhan Israel atas penindasan orang Filistin. Tadi mereka mengeluh kepada Tuhan. Mereka menjerit, mereka mengeluh, mereka berteriak kepada Tuhan atas penindasan bangsa Filistin itu. Tapi Samuel hanya berkata, kamu harus bertobat. Di ayat yang ketiga dikatakan, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing. Ini dosanya. Jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadah kepadanya, kepada Tuhan, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kurang lebih 9 sampai 10 bulan sudah, khususnya bangsa kita mengalami masa sulit, masa sukar, masa pandemi ini. Bukan tidak sedikit orang Kristen, bukan tidak banyak maksud saya. Atau ada banyak umat Tuhan, hampir seluruh umat Tuhan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Berdoa, berseru kepada Tuhan supaya masalah ini boleh segera berakhir. Saya yakin seluruh orang percaya di seluruh dunia berdoa. Dan termasuk saudara juga berdoa. Tapi kenapa belum selesai? Di awal masa pandemi, dalam doa-doa yang selalu dinaikkan kepada Tuhan, dikala itu di antara bulan 3, bulan 4, maka yang Tuhan nyatakan kepada hati saya, dan itu saya sampaikan kepada keluarga dikala kami sedang berdoa, Tuhan mau supaya umat Tuhan beribadah sungguh-sungguh pada Tuhan. Karena memang orang Kristen hari-hari ini sudah tidak ada lagi sopannya dalam hal beribadah kepada Tuhan. Kita kurang ajar, kita tidak sopan. Ibadah kita tidak sepenuh hati lagi, hanya formalitas semata. Orang hadir di gereja hatinya tidak tertuju pada Tuhan sebagaimana Samuel berkata, tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadah kepadanya. Berapa banyak orang duduk di gereja, hanya badannya. Hatinya entah kemana, bahkan apa yang dikerjakan juga kita tidak tahu. Dikala orang sedang menyembah, saya sudah pernah lihat di gereja. Saya bilang itu ketika saya beribadah, melayani sebuah gereja. Di masa itu, orang berdiri menyembah Tuhan, dia duduk saja. Karena dekat dengan saya lihat sedang ngapain. Dia hanya main handphone. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu bagian. Maka yang saya tangkap pesan Tuhan di masa-masa sekarang adalah kita harus kembali pada Tuhan. Dengan beribadah sungguh-sungguh. Dengan hati yang tertuju sepenuhnya kepada Allah. Tertuju sepenuhnya kepada Dia. Maka Tuhan akan meluputkan kita. Saudara-saudara, Samuel mengajak mereka untuk bertobat. Dan bukti yang nyata dari orang Israel itu telah bertobat, saudara-saudara. Yang pertama, mereka meninggalkan semua ilah, semua Allah-Allah lain yang disebutkan dalam ayat 4. Mereka juga mengikrarkan bahwa mereka hanya dan mau beribadah hanya kepada Tuhan. Juga mereka mempersembahkan korban. Dan karena mereka bertobat, persembahan korban mereka pun akhirnya diterima oleh Tuhan. Dan saudara-saudara, yang terakhir, bukti dari pertobatan mereka, saudara-saudara, mereka berperang melawan orang Filistin dan mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Nah saudara-saudara, sebagai pengakuan bahwa memang Tuhanlah yang telah membela umatnya, Samuel mendirikan tugu yang dinamainya Ebenezer. Ebenezer itu hanyalah sebuah batu tugu yang dibuat sebagai pertanda. Tapi Ebenezer itu artinya Samuel mau menyatakan kepada bangsa Israel, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah saudara sadar malam ini Tuhan menolong kita sampai hari ini, sampai di sini. Pertolongan Tuhan begitu nyata, begitu sempurna atas kehidupan kita. Kemenangan yang Allah berikan kepada umatnya memang sungguh luar biasa. Di ayat yang ke-14 disebut, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel dulu, kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Nah, saudara-saudara, inilah kisah, inilah peristiwa, inilah yang terjadi bagi bangsa itu.
Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di akhir tahun ini, mari kita perbaharui cara beribadah kita pada Tuhan. Tidak cukup hanya datang, tapi mata hati kita tertuju sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kisah ini mengajarkan kita dua kebenaran. Yang pertama, saat masalah menerpa kita, kita harus memeriksa diri kita dengan jujur. Kalau ada dosa yang harus kita akui, bertobat dan menjalani hidup yang baru dengan setia serta melakukan kehendak Allah. Apa yang dimaksudkan pertobatan sejati? Kita menyembah Tuhan dan hanya beriman kepada Dia. Dan yang terakhir, saudara-saudara, Tuhan memberkati pekerjaan hambanya, dalam hal ini Samuel, karena dia berdoa bagi umat itu supaya mereka dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita rasakan pertolongan Tuhan yang ajaib. Dia yang membuat kita bisa berhasil, bisa bertahan sampai hari ini. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah yang besar yang telah kami rasakan sampai hari ini di penghujung tahun ini. Terpujilah Engkau Bapa, hamba-Mu selesai berbicara dalam segala kesederhanaan. Tuhan urapi firman-Mu, Tuhan kuatkan hamba-Mu, berkati kami sekalian. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa kami, dalam nama Yesus kami bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Amin.